Kenalkan, nama saya Abram Nenohai, biasa dipanggil Bram. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tabenu, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang latar belakang perlawanan rakyat Maluku. Nah, berikut ini adalah beberapa latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku yang kala itu dipimpin oleh Kapitan Patimura. Yang pertama, rakyat Maluku sejatinya telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka sebab pengalaman mereka yang sebelumnya tertindas di bawah VOC. Yang kedua, pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku melalui pembelakuan kembali adanya penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang ketiga, Benteng Durstede dikuasai kembali oleh tentara Belanda. Yang keempat, rakyat Maluku diwajibkan kerja paksa untuk kepentingan Belanda, mulai dari mengurus kebun dan membuat garam. Yang ketiga, adanya peraturan mengenai penyerahan wajib kepada rakyat Maluku berupa kopi, dendeng, dan ikan asin. Yang keenam, kebanyakan guru dan pegawai pemerintah diberhentikan begitu saja dan sekolah hanya dibuka di kota besar. Yang ketujuh, jumlah pendeta dikurangi sehingga menyebabkan kegiatan ibadah menjadi terhalang. Yang kedelapan, penolakan oleh Presiden Van der Beek terhadap tuntutan rakyat untuk membuat karya perahu yang dipisahkan sesuai dengan harga sebenarnya. Yang ke-10, pihak Belanda semakin memperkuat posisinya di Maluku dengan mendirikan benteng-benteng. Sementara itu, menurut M. Sapija, latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Maluku yang dilakukan oleh para petinggi Belanda, terutama pada masa Presiden Van der Beek yang kala itu mendapat perlindungan dari upaya monopoli VOC. Yang kedua, ketidakpuasan rakyat Maluku terhadap peraturan-peraturan yang digagas oleh Gubernur Van Middelkoop. Peraturan tersebut antara lain adalah mewajibkan penduduk Maluku untuk menyediakan perahu-perahu yang digunakan untuk keperluan pemerintah Belanda, padahal peraturan tersebut telah dihapus sebelum pada masa kekuasaan Inggris. Yang ketiga, pemerintah Belanda tangan kekurangan uang sehingga memeras para rakyat Maluku. Yang keempat, sifat krisis dari rakyat Maluku yang membandingkan peraturan-peraturan pada pemerintah yang dulu pemerintah yang sekarang. Tujuan dari perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa asing. Tujuan utama dari perlawanan rakyat Maluku, baik itu yang dipimpin oleh Kapitan Patimura maupun Sultan Khaira, sama-sama memiliki tujuan berupa: yang pertama, melepaskan